Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita kembali dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, sehat lahir dan batin, tanpa kurang suatu apapun. Mudah-mudahan kita semakin bertambah keimanan serta ketakwaan kita kepadanya dengan menjalankan semua perintahnya serta menjauhi semua larangannya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, di awal tahun pelajaran 2020-2021, di semester genap ini, kita kembali akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dengan materi menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan pengurusan jenazah. Tujuan kegiatan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan pengurusan jenazah dengan baik dan benar. Kita bagi dalam beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama, kewajiban umat Islam terhadap jenazah. 2. Perawatan terhadap jenazah. 3. Takziah atau melayat. 4. Ziarah kubur. Dengan demikian, diharapkan peserta didik peduli terhadap pengurusan jenazah dengan baik. Hello guys, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dapat kalian pahami dari gambar berikut? Hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. Kematian adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu itu tanpa ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada banyak peristiwa menyedihkan yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya musibah banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kecelakaan di jalan raya, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kita seharusnya menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran berharga sehingga kita terselamatkan dari musibah tersebut. Bila usaha maksimal sudah dilaksanakan, tetapi kita masih tertimpa juga, itulah yang disebut takdir.
kita perlu tawakal, ikhlas, dan sabar menerimanya. Tahapan pengurusan jenazah yang pertama. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Namun, sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. 2. Tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. 3. Ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. 4. Bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Tahapan pengurusan jenazah yang kedua adalah perawatan jenazah. Kita bagi. Yang pertama, memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, kita bagi dalam dua bagian. 1. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah adalah: A. Jenazah itu orang Islam. B. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. 2. Yang berhak memandikan jenazah antara lain: A. Apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki, kecuali istri dan mahramnya. B. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. C. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak memandikan istrinya. C. Apabila jenazah itu suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Berikut tata cara memandikan jenazah. A. Di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusinya saja. B. Mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipat. C. Dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. C. Mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu, dibersihkan dengan
tangan kiri, dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini, boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Setelah itu, hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Membersihkan semua kotoran dan najis. Mewudukkan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Disunahkan membasuh 3 kali sampai 5 kali. Perawatan jenazah yang kedua, mengafani jenazah. Setelah selesai dimandikan, jenazah selanjutnya dikafani. Pembelian kain kafan diambil dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak ada, orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan. Jika ia tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid atau uang kas RT atau RW, atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Kain kafan paling tidak 1 lapis. Sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah perawatan jenazah yang kedua, mengafani jenazah. Setelah selesai dimandikan, jenazah selanjutnya dikafan. Pembelian kain kafan diambil dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak ada, orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan. Jika ia tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid atau kas RT atau RW atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Kain kafan paling tidak 1 lapis. Sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah radhiyallahu an menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? 3 lapis kain putih, jawab Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.